welcome back to my channel, Adil Siregar. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman pertamaku main ke sebuah perpustakaan di Bandung, tepatnya di Jalan Dipeti Ukur. Ini adalah perpustakaan independen, bukan punya daerah, bukan punya negara, dikelola secara independen ya, di tengah tempat-tempat jajanan, di tengah tempat-tempat kuliner ya, di tengah keramaian-keramaian Jalan Dago dan Dipeti Ukur, ada satu tempat yang unik banget, yang keren banget ya, sebuah perpustakaan yang nggak cuma nyediain buku, tapi juga sebuah ruang untuk kegiatan-kegiatan nih, kegiatan-kegiatan literasi yang mungkin membangkitkan kembali semangat literasi Kota Bandung yang kelihatannya lagi sunyi belakangan ini ya. Dan tempat itu namanya adalah The Room 19. Kamu mungkin udah pernah dengar tempat ini sebelumnya, mungkin udah pernah lihat di Instagram, mungkin udah pernah dengar dari cerita orang ya. Alasan aku datang ke situ, salah satunya adalah karena acara yang mereka adain. Sebenarnya udah lama ya aku pengen main ke sana. Cuman karena waktu, karena kesibukan, juga karena belakangan Bandung lagi hujan, jadinya nggak sempat aku buat berkunjung ke sana. Nah, makanya pas ada acara ini, yaitu membaca tentang Palestina, aku memutuskan untuk datang ke sana. Satu, karena aku memang pengen datang ke sana ya, udah lama. Dua, karena aku termasuk orang yang awam gitu tentang isu-isu di Palestina. Jadi pengetahuanku tentang Palestina itu tidak mendalam ya. Mungkin ya seperti kamu yang nonton video ini dan juga orang-orang di luar sana ya. Pengetahuanku tentang Palestina itu nggak begitu komprehensif lah. Ya mungkin akibat peristiwa 7 Oktober kemarin mungkin informasi-informasi tentang Palestina lebih mencuat ke permukaan. Ditambah juga gerakan boykot yang ada sekarang itu jadi semakin santer dan kuat. Tapi aku merasa aku belum punya nih satu wadah atau satu kegiatan yang memang memfokuskan aku untuk mengenal gitu ya Palestina lebih dalam. Karena mungkin informasi-informasi yang tersebar hanya lewat media sosial ya. Jadi masih fragmen-fragmen, belum utuh ya. Sehingga aku pun belum bisa sehingga aku pun tidak begitu paham gitu tentang baik itu sejarahnya dan apa yang terjadi di sana. Nah, event yang diadain sama Room 19 ini bekerja sama dengan SJP ITB, sebuah komunitas, sebuah organisasi yang juga bergerak di bidang edukasi, menyebarkan informasi seputar Palestina ya, itu menarik perhatianku. Jadi acaranya itu adalah silent reading yang diikuti dengan diskusi bareng, saling sharing lah dari apa yang sudah dibaca oleh masing-masing peserta. Nah, aku sendiri sebenarnya udah sempat baca buku tentang Palestina. Itu buku pertamaku juga yang aku baca tentang Palestina, yaitu judulnya I Shall Not Hate. Aku lupa itu pengarangnya siapa. Nanti aku tunjukin aja di sini. Buku itu tuh bercerita tentang seorang dokter ya, yang tinggal di Palestina, yang dia kehilangan keluarganya akibat serangan dari Israel. Tapi dia sebagai seorang dokter yang juga bekerja di Israel, dia tidak ingin membenci peristiwa itu. Alih-alih dia memainkan perannya sebagai seorang dokter yang punya kontribusi lah terhadap menyelamatkan jiwa manusia siapapun itu orangnya. Nah itu aku baca, itu terbit tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi itu udah lama banget aku bacanya, dan tadinya aku mau bawa buku itu dan mau aku baca ulang di situ, tapi hilang. Aku nggak tahu itu bukunya di mana. Aku udah cari-cari, nggak ada. Jadi aku memilih untuk membaca buku lain. Gitu. Aku beli dulu bukunya, yaitu On Palestine, tulisannya Noam Chomsky dan Ilan Pappé. Kamu mungkin udah pernah dengar juga ya buku ini atau udah pernah baca. Ini buku yang cukup populer sih dan beredar di mana-mana ya. Tadinya aku mau beli versi bahasa Inggrisnya, tapi karena lagi ngirit, jadi beli yang versi bahasa Indonesia aja. Nah, sebelum ikut kegiatan membaca itu, aku sempat baca dulu sedikit. Awalnya sempat 9 atau 10 halaman. Ya. Cuman belum begitu meresapi lah apa isi dari buku ini. Nah, ketika besoknya aku ikut kegiatan baca barengnya, aku mulai engage sama buku ini. Karena mungkin aktivitas di sana juga kan disengaja ya, disetting untuk supaya kita tuh
emang mau fokus baca gitu. Dan settingan itu ngebantu banget aku memahami buku ini jauh lebih dalam. Meskipun memang belum penuh ya, aku baca juga baru 1 chapter aja belum. Karena chapter pertamanya pun cukup panjang, 40 halaman, dan aku baru sampai ke halaman 35 kalau nggak salah ya. 29 malah. Tapi dari 29 halaman itu aku mendapat sebuah kesimpulan. Ada kata kunci yang berulang dari buku ini. Kata kunci yang berulang itu ada 2, yaitu kebijakan dan dehumanisasi. Dari 29 halaman itu aku nangkep bahwa apa yang terjadi di Palestina sekarang itu ya, kekejaman, kezaliman yang terjadi di sana itu pertama akibat kebijakan. Yang nggak bisa dipungkiri bahwa itu adalah kejahatan negara ya. Israel yang membombardir Palestina kan tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut tanpa adanya kebijakan dari baik itu pemerintahnya sendiri maupun pemerintah-pemerintah lain yang mendukung gitu gerakan tersebut, kekejaman tersebut. Maka dari itu kebijakan itu menjadi kata kunci yang penting di sini. Karena ini buku ini politik banget sih. Meskipun ya awareness di luar itu sudah sangat better lah. Udah mulai mencuat ke permukaan terlebih ya sejak peristiwa 7 Oktober kemarin. Kita membuat, jadi ibaratnya misalnya Israel atau Palestina, itu ada Israel itu ada di sini nih. Riak-riaknya di luarnya udah pada aware, udah pada menuntut, melakukan tuntutan, tapi di dalamnya sendiri mereka bebal. Karena awareness itu nggak nyampe gitu ke sana. Ditambah tadi salah satu kuncinya, kata kunci yang kedua adalah dehumanisasi. Kebijakan itu bisa terlaksana karena ada proses dehumanisasi terhadap rakyat Palestina oleh pemerintah Israel atau Zionis. Yang mereka nge-brainwash masyarakatnya sendiri untuk berpikir bahwa ya rakyat Palestina itu tidak layak hidup, mereka bukan manusia, mereka bebas untuk disiksa dan dibantai. Itu sudah ditanamkan ke rakyatnya sendiri sehingga tadi, terutama militernya, sehingga kebijakan itu bisa mulus dilaksanakan oleh orang-orang dalamnya sendiri. Nah itu yang aku dapat sih dari membaca tentang On Palestine di sesi baca bareng kemarin gitu. Jujur hal tersebut bikin cukup pesimis ya. Bikin cukup pesimis karena kayaknya kok gap-nya jauh banget gitu. Gap-nya tuh jauh banget antara kita ya, rakyat jelata gitu dengan apa yang terjadi di sana. Rakyat biasa-biasa aja gitu dengan apa yang terjadi di sana. Karena ya tadi nggak bisa dipungkiri bahwa orang yang di atas gitu, yang punya kunci gitu ya, untuk bisa ya mengubah situasi. Yang ngebaca ini kayak jadi agak pesimis gitu, ditambah kan ada juga ya teman-teman lain yang ngebacain bukunya ya. Aku pun bisa menyimpulkan bahwa tadi 2 kata kunci tadi adalah kebijakan dan dehumanisasi. Tapi ada satu ini yang menarik, kutipan yang menarik dari salah seorang teman yang ikut berpartisipasi di Baca Bareng kemarin. Dia ngutip bukunya Ustadz Felix Yao kalau nggak salah, judulnya Baitul Maqdis for Dummies ya. Katanya gini, jadi dibutuhkan liberation of mind sebelum liberation of land gitu. Jadi sebelum kita bisa membebaskan tanah nih, tanah di Palestina, dibutuhkan dulu liberation of mind, pembebasan pikiran gitu. Karena selain aku ya, ternyata ada juga lah yang datang ke sana yang ternyata awam dan nggak begitu familiar dengan kompleksitas dan keutuhan pengetahuan tentang Palestina. Gitu. Sehingga ketidaktahuan itu, apalagi ya kita banyak banget distraksi ya, membuat pergerakan menjadi bukan kurang mulus tapi tidak jadi masif gitu. Kesadaran kolektifnya tidak timbul secara bersamaan. Padahal kesadaran kolektif itu penting ya. Kalau kita mau melakukan sebuah pergerakan gitu. Karena ya kalau ngomongin masalah kan ada masalah yang sifatnya personal dan juga institusional gitu. Kita sebagai individu hanya bisa, kalau kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan aja kan, ya kita hanya terbatas pada aspek-aspek individual gitu. Ketika sudah mencapai sebuah regulasi, sebuah tadi kebijakan, itu kan udah masalah institusional gitu, yang kita sebagai rakyat itu nggak punya kuasa di sana. Maka dari itu butuh kekuatan massal untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang udah kelihatan ya dari gerakan boykot yang sudah cukup efektif menumbangkan ekonomi perusahaan-perusahaan yang mendukung Zionisme.
kesadaran kolektif ini juga penting dibangun ya, karena ada hal-hal yang baru bisa kita lakukan ketika kita punya kesadaran. Dan kesadaran itu tidak mungkin dibangun tanpa adanya pengetahuan. Dan ya di sela-sela pengetahuan yang ya mungkin fragmented tadi ya, banyak info dari sosial media segala macam, info-info yang kurang valid gitu. Acara-acara kayak yang diadakan oleh Room 19 itu menurutku menjadi sebuah apa ya? Sebuah awal pergerakan yang sangat baik lah. Dimulai dari hal kecil gitu. Dimulai dari sebuah perpustakaan kecil di sudut kota Bandung gitu. Dan harapannya bisa menjadikan semakin banyak orang punya awareness, semakin banyak orang punya pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang Palestina gitu. Karena hanya dengan itu kita bisa menjadikan isu ini prioritas gitu. Maksud dari prioritas ini adalah itu masuk ke dalam subconscious kita, masuk ke dalam concern kita gitu ya, di samping keluarga, di samping cita-cita kita, tapi kita juga menyisipkan itu di jiwa dan raga kita. Seru banget jujur kegiatan membaca bareng tentang Palestina di Room 19 ini. Dan aku masih akan menyelesaikan buku ini sih kayaknya, meskipun cukup panjang dan ya itu dari politik banget ya. Tapi aku tertarik sih untuk menghabiskan buku ini supaya aku pun punya pengetahuan lebih komprehensif tentang Palestina. Selain itu di kegiatan baca bareng kemarin juga aku ketemu langsung ya sama Mas Reza dan Kak Alia yang empunya Room 19 gitu. Dan alhamdulillah bisa punya kesempatan buat ngobrol bareng juga gitu. Buat ngobrol bareng, mencari tahu lebih dalam gitu. Apa yang mendasari mereka bikin Room 19, juga perjalanannya lah selama setahun ini, karena acara baca bareng ini juga merupakan perayaan tahunnya berdiri di Room 19 gitu. Juga aku berkesempatan buat ngasihin buku aku, ada kalanya, dan juga kiat-kiat berhenti merokok cerpen aku. Jadi kalau kamu mau baca ya atau tertarik baca buku aku, bisa ditemukan di Room 19. Segitu aja dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku Dede Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.